Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kali ini akan membahas tentang pasar oligopoli. Apa sih perbedaan pasar oligopoli, pasar monopoli, monopolistik seperti apa? Nah, di dalam pengertian pasar oligopoli ini menurut buku Ekonomi Mikro karya Sige Sarjono, yaitu merupakan keadaan di mana hanya tersedia penjual sehingga tindakan seorang produsen akan mendorong produksi lain. Nah, terus berikutnya pasar oligopoli, pasar yang terdiri dari beberapa produsen saja. Namun ada kalanya pasar oligopoli berdiri dua perusahaan saja yang dinamakan duopoli. Nah, ini menurut teorinya Sukirno tahun 2000. Dalam pasar oligopoli tidak terdapat keseragaman dalam sifat-sifat berbagai industri. Nah, yang berikutnya pengertiannya yaitu pasar persaingan tidak sempurna. Disebut demikian karena di dalam pasar tersebut jumlah produsen dan pedagang tidak sebanding dengan jumlah pembeli. Nah, jadi pemahaman tentang pasar oligopoli di sini lebih tepatnya peluang usaha ataupun peluang bisnis yang hanya dimiliki ataupun ya ada hanya beberapa perusahaan saja. Jadi tidak dimiliki atau tidak ada perusahaan-perusahaan yang banyak pesaingnya seperti produk makanan dan minuman, tetapi lebih tepatnya ke hanya beberapa perusahaan yang dia secara tidak langsung itu menguasai kondisi pasar. Kita bisa melihat Pertamina gitu ya. Pertamina dulu sendirian, sekarang sampai ada pesaingnya juga. Nah, walaupun pesaingnya itu tidak bisa menyeimbangi Pertamina karena kebanyakan semua orang itu taunya hanya Pertamina saja gitu. Yang kedua, tambang. Ada beberapa tambang di Indonesia ini yang hanya bergerak di satu bidang. Terus konstruksi, ya. Konstruksi itu walaupun banyak, tetapi kan ada beberapa pesaingnya itu hanya sedikit. Gitu. Terus ada beberapa perusahaan-perusahaan juga yang tidak begitu banyak pesaingnya. Ya, salah satu contohnya kayak pupuk yang subsidi dan itu lebih beberapa saja yang menguasai pasar. Nah, itu salah satu contohnya seperti itu. Jadi memang tidak banyak sekali. Kalau kita bisa melihat beberapa perusahaan itu memproduksi banyak macam, banyak pesaingnya juga, ya kan? Tetapi kalau oligopoli tidak, hanya beberapa saja pesaingnya. Nah, ciri-ciri dari pasar oligopoli yang pertama dijalankan 2 perusahaan atau lebih, produk yang dijual homogen, yang saling menggantikan. Nah, itu yang ketiga, kebijakan produsen utama sebagai acuan produsen yang lain. Jadi ciri-ciri dari pasar oligopoli di sini dari 1 sampai 3 bahwa produsennya itu nggak banyak dan sifatnya homogen produknya itu. Jika nggak ada ini, ya udah ada penggantinya yang lain gitu. Kalau dulu biasanya kalau dalam perusahaan itu lebih ke salah satu contohnya rokok, ya kan? Rokok itu kalau seandainya tidak ada produk dari rokok jarum, bisa menggunakan produk dari rokok gudang garam ataupun Sampurna. Kan itu hanya beberapa saja. Dan salah satu aturan kebijakan itu biasanya dibuat oleh perusahaan dan diikuti perusahaan yang lainnya, atau mungkin sama kebijakan yang telah dibuat, karena agar nanti tidak terjadi sebuah permasalahan atau ketimpangan di masyarakat ataupun para pelaku pengguna produk tersebut. Nah, yang keempat, kelima, dan keenam,
Di sini harga barang di pasar relatif sama. Produsen baru kesulitan masuk pasar, membutuhkan strategi pemasaran yang matang. Jadi jika pasar itu sudah dikuasai ya, jadi dikuasai oleh produk tertentu, biasanya sulit untuk dikuasai oleh sulit untuk dimasuki oleh pasar-pasar ya produsen yang lainnya, karena itu sudah dikuasai oleh segelintir perusahaan saja ya. Kalau kita contoh kayak sabun itu di tempat X di kabupaten X itu kebanyakan menggunakan produknya A, pesaingnya B sama C, dan A sama B sama C ini relatif hampir sama harganya, nggak beda jauh. Seperti teh, kopi itu kan mereknya yang digemari oleh masyarakat juga berbeda-beda ya, tidak semua daerah itu sama. Ada yang di sini suka dengan produk ini, ada yang di sini suka dengan produk yang lainnya. Nah itu mereka sudah menguasai pasar. Kalaupun produk yang lainnya ingin masuk ke daerah lain, belum tentu bisa diterima oleh masyarakat. Nah berikutnya contoh. Nah inilah adalah contoh pasar oligopoli, yaitu industri semen, kendaraan bermotor, rokok, layanan telekomunikasi, jasa penerbangan ya kan, terus pelabuhan ya kan. Hanya itu seperti itu saja. Kita bisa melihat telekomunikasi hanya beberapa provider aja yang hadir di Indonesia yang masih bisa bertahan sampai sekarang, bahwa bahkan ada beberapa yang sudah diakuisisi oleh induk-induknya. Dan juga rokok juga sama, industri kendaraan bermotor di Indonesia ada beberapa, bahkan Nissan aja sudah hengkang dari Indonesia, tunggu Mitsubishi, Toyota, Hyundai, dan juga Daihatsu, ya Ford pun juga sudah tidak ada. Jadi ini sudah mulai merambah ke kayak seperti pasar-pasar oligopoli gitu. Dan juga jenis-jenis pasar oligopoli murni atau homogen ya. Jenis pasar murni atau homogen di sini adalah produk yang dipasarkan hanya satu macam, tetapi variasinya banyak sekali, beragam ya. Salah satunya adalah produk dari Pertamina. Dia itu satu yang ditawarkan, tapi dia memiliki beberapa brand yang ditawarkan. Terus oli mesin juga sama. Terus kendaraan bermotor juga sama. Nah, berikutnya pasar oligopoli terdiferensiasi, di mana produsen tetap menjual produk homogen, tetapi persoalannya harga tidak berpatokan kepada produsen yang lain. Nah, ini salah satu contohnya rokok tadi. Ya, sebenarnya saling menggantikan. Jika nggak ada ini, pakai ini, dan juga menggunakan produknya yang. Tetapi harga jualnya itu tidak bisa berpengaruh dengan yang lainnya. Kita bisa melihat beberapa produk dari rokok jarum itu setiap cukai naik, dia mengalami kenaikan yang begitu signifikan atau apa ya dan lain sebagainya, faktor-faktornya. Tetapi ada produk-produk rokok yang lama itu harganya naiknya nggak beda jauh dari semulanya, stagnan. Jadi yang itu benar-benar pangsa pasarnya membidik orang-orang kalangan menengah ke bawah gitu ya. Yang berikutnya adalah pasar oligopoli non kolusi. Nah, jenis ini dimaksudkan adalah yang akan memainkan harga tetapi dengan membaca perkembangan produsen lain sebagai pesaing usaha. Nah, dia adalah jenis pasar oligopoli yang mampu mengendalikan harga menjadi sebuah acuan, tetapi dia juga akan melihat produsen yang lain. Kita juga akan menjual produk. Kita bisa melihat beberapa produk yang sering memainkan harga ya. Salah satunya adalah produk dari keramik ataupun semen ataupun kendaraan bermotor. Biasanya seperti itu. Dia sebenarnya secara tidak langsung itu pengendali. Karena pangsa pasarnya dia itu lebih besar daripada pesaingnya. Akhirnya mereka lah yang memunculkan harga sendiri, harga terlebih dahulu, baru dia akan yang lainnya akan mengikutinya. Karena kalau sampai harga jualnya yang penguasa pangsa pasar ini lebih rendah, pasti yang penjualannya sedikit ini dia tidak akan laku di pasar. Makanya
Ada beberapa produk komponen yang selalu diutamakan. Salah satu contohnya, dulu pernah terjadi tren kendaraan bermotor itu seperti Pajero dan Fortuner. Di saat mau launching pertama kali aja saling nunggu. Mana yang mengeluarkan harga duluan. Tetapi dari kedua belah pihak itu saling istilahnya kepo, kosnya berapa sih? Untuk biar dia saling tahu, akhirnya mereka menetapkan harga. Setelah mereka menetapkan harga, yang satunya juga ikut menetapkan harga, lalu baru melihat sisi penjualannya. Semakin penjualannya yang paling tinggi, dia juga akan sedikit menaikkan harganya. Biasanya seperti itu. Dan yang terakhir yaitu pasar oligopoli kolusi, di mana kerjasama produsen dengan produsen lain untuk menaikkan harga bersama-sama dan membiarkan stagnan ya, di mana hal ini agar pasarnya mereka bisa berjalan dengan baik tanpa harus bersaing secara ketat. Kita bisa melihat Nissan itu salah satunya, dia memiliki saham di Mitsubishi, kalau nggak Mitsubishi, Nissan yang punya saham di Mitsubishi. Dari situ produk-produk apa yang dijual mereka itu tidak akan saling bersaingan. Tapi kalau seandainya ada tipe-tipe SUV yang sama, itu dia akan memberikan harga yang sama juga. Itu ya. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan dengan materi pasar oligopoli di sini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.